Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Peliharakan kami, peliharakan hati kami, agar kami mengerti dan merenungkannya, serta menjalankannya firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Biarlah Kau juga mau memimpin Pastor Paul, agar firman yang disampaikannya itu datang daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita buka ratapan 4. Ayuda sudah siap? Mana nih Pak Yuda nih? Pak Yuda. Oh, hilang semua ini. Bentar. Saya begini aja dah. Pak Mulia ada nggak Pak Mulia? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, dia absen. Ini Pak Yudanya juga nggak ada nih. Pak Utama. Pak Utomo. Pak Utomo yang apa? Yang baca. Iya, ada Pak Utomo. Ada. Ada. Bisa tolong dinyalakan? Pak Utomo. Sorry. Waktu baca itu, ya saudara ya, nyalakan videonya ya saudara ya. Pak Utomo, ada Pak Utomo? Mikrofonnya bisa nyala? Oh, pada hilang semua ini orang-orang. Ada Bu Rima itu Pastor. Siapa? Bu Rima. Bu Rima, bisa tolong bacakan ratapan 4? Bu Rima, mana Bu Rima? Sudah saya. Ya, silakan. Ratapan 4 ayat 1 sampai 22. Sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat padang langit-langit karena haus, kanak-kanak meminta roti. Tetapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap, mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmizi, terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga, mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang, daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati, sebab tak ada hasil ladang. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion, yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi, pun seluruh penduduk dunia,
bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan, cemar oleh darah, sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. Singkir, najis, kata orang kepada mereka. Singkir, singkir, jangan sentuh. Lalu mereka lari dan mengembara. Maka berkatalah bangsa-bangsa, mereka tak boleh tinggal lebih lama di sini. Tuhan sendiri mencerai-beraikan mereka. Tak mau lagi ia memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati, dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Mereka mengintai langkah-langkah kami, sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami. Akhir hidup kami mendekat, hari-hari kami sudah genap. Ya, akhir hidup kami sudah tiba. Pengejar-pengejar kami lebih cepat daripada burung Raja Wali di angkasa. Mereka memburu kami di atas gunung-gunung, menghadang kami di padang gurun. Orang yang diurapi Tuhan, nafas hidup kami tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka. Dalam naungannya kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Bergembira dan bersukacitalah, hai putri Edom, engkau yang mendiami tanah Uz. Juga kepadamu piala akan sampai. Engkau akan jadi mabuk lalu menelanjangi dirimu. Telah hapus kesalahanmu putri Sion. Tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan. Tetapi kesalahanmu putri Edom akan dibalasnya. Dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Wah, saya salah baca ini ya, sorry ya. Ratapan 3 ya, ratapan 3 kita baca ayat 1 sampai ini aja deh, supaya jangan kepanjangan Ibu Rima lagi ya. Sampai ke 36. Ya, 1 sampai 36 ya. Ratapan 3 ayat 1 sampai 36. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigiku dengan memberi aku makan kerikil.
Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang yang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Oke, stop situ saja. Terima kasih. Matius 5, ada yang bisa bacakan Matius 5? Matius 5 ayat 13 sampai ayat 17 sampai ini ya, sampai 48 ya. 17 sampai 48. Silakan. Naomi pasti. Mana nih Naomi, udah dibukakan tolong? Sudah. Naomi, videonya ada, videonya. Yang baca di sini videonya harus nyala ya. Oke, silakan. Suara saya terdengar ya, Pak? Ya, bagus. Baik. Matius ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau,
Tinggalkanlah persembahanmu di mesbah, di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau bayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, peganglah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, dia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihani kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Oke, terima kasih Bu Rima dan Naomi. Saudara, hari ini kita belajar apa sih makna mengasihi musuh itu, saudara ya. Banyak orang salah mengira, saudara ya, tentang mengasihi musuhmu, atau dia tidak melakukan sama sekali, atau dia memelesetkannya, saudara ya. Sebetulnya dia takut intinya. Ya, sebenarnya dia takut. Tapi alasannya aku kan harus mengasihi musuhku. Ya, padahal takut. Dan itu kemudian di-framing oleh gereja, oleh pendeta kepada jemaatnya, saudara ya. Saudara, tadi
ada yang bagus sekali, saudara ya. Yesus berkata, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, apa tadi saudara, di ayat 39 tadi ya, bila kamu ditampar pipimu, pipi kirimu, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu, saudara. Ayat ini tidak lepas dari perjanjian lama. Karena ini, Matius 5 ini adalah cerita perjanjian lama, kemudian oleh orang Yahudi diplesetkan, saudara. Ya, diputer-puter-puter-puter, lalu jadinya lain hasilnya. Ya, kalau Anda melihat, tadi ya, misalnya contoh nih ya, di awal tadi ya, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Ya, tapi aku berkatamu, setiap orang yang marah pada saudara harus dihukum, siapa orang berkata kafir. Anda kalau melihat, ya, kata kafir ini tadi, berdasar kata moros, saudara ya, full moros, ya, rebel, moreh, ya dari kata moreh dalam Ulangan 21 ayat 18. Mengapa, saudara? Ternyata ya di dalam Ulangan 21 ayat 18 ini apabila seorang punya anak laki-laki dekil, membangkang, tidak mendengarkan perkataan ayahnya ibunya, walaupun mereka mengejar dia, tidak juga mendengarkan, maka ayahnya atau ibunya memegang dia bawa kepada Sanhedrin, lalu anak ini dekil, membangkang, peminum, pelahap, lalu seluruh kota akan melempari dia dengan batu, saudara. Pada kenyataannya ada nggak seorang ibu mau membawa anaknya, saudara, walaupun anaknya kurang ajar sekali, terus dibawa ke tengah kota sama ibunya, suruh dibunuh, nih bunuh nih anaknya nih. Ada nggak seorang ibu yang begitu, saudara? Hampir nggak ada, saudara. Ada, tapi hampir nggak ada. Ya, hampir nggak ada. Ya kan? Nah, ayat ini, saudara, kemudian dipakai di dalam tradisi, di dalam Talmud, pernah ada satu kejadian, ada anak durhaka dibawa, saudara, ke lapangan, yang bawa itu orang lain, karena ibunya nggak membawa. Lalu ibunya sampai mohon-mohon, jangan ampuni anak itu, nanti anak itu aku didik, udah nggak bisa, saudara, dilempar pakai batu. Dan ini terjadi, saudara. Bahwa untuk bunuh orang, Anda tidak perlu, ya, Anda tidak perlu apa, pokoknya ini kelihatan anak ini ketahuan, bentak ibunya, langsung bunuh dia, gitu, saudara, rajam pakai batu. Padahal belum tentu ibunya juga merasa diperlakukan dengan, memang banyak faktor, saudara ya. Tapi intinya, kalau dia konangan, memberontak, membangkang dari orang tuanya, orang lain itu bisa bawa dia, orang lain bisa bawa dia tanpa izin ibu bapaknya, saudara. Lempari pakai batu. Itu gara-gara itu, saudara ya. Jadi sebetulnya, apa yang diajarkan Yesus, termasuk tentang pernikahan tadi ya, itu ada di dalam Ulangan 24. Nggak usah buka satu-satu, nanti nggak keburu ya. Nah, barang siapa menceraikan harus kasih surat cerai. Apa maksudnya? Maksudnya itu ternyata bukan menceraikan, dia sudah menikah terus boleh cerai. Enggak boleh cerai, saudara. Enggak boleh cerai. Tapi kalau masih tunangan, boleh. Ya, kalau masih tunangan, boleh. Tapi kalau sudah menikah, sudah punya anak, segala macam, enggak boleh cerai, saudara. Maksudnya seperti itu ya. Itu semua ada di dalam. Jadi, Yesus meluruskan apa yang di dalam hukum Taurat. Nah, sama ya, ketika Yesus berkata, kalau ada tampar pipi kananmu, berikanlah satunya, saudara ya. Nah, itu tadi ada di dalam ratapan, ya saudara ya. Di dalam ratapan 3, tadi kita salah baca ya. Ratapan 3 ayat yang ke-30. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan, saudara ya. Nah, kalau Anda melihat ya ayat ini, ya kita lihat ya bagaimana orang-orang Yahudi menanggapinya, ayat ini, saudara ya. Talmud.
Ini dulu pernah kita bahas sedikit, saudara ya. Nah, ini sekarang saya baca yang benar ya. Lihat ya, di dalam Talmud Kabat ya, saudara ya. Dari dalam Ratapan 3 ayat 30 ya. Dimulai dari ayat sebelumnya ya. It's good for a man that bear yoke in his youth. Nah, coba kita lihat ayat sebelumnya ya. Adalah baik bagi anak muda bila ia memikul bebannya, ya saudara ya. Mana nih? Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kalau cerita kuk apa saudara? Kuk yang dariku tuh enak, bebanku pun ringan. Kata Tuhan Yesus, yang marilah padaku yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun itu ringan, saudara. Apa itu saudara? Anda punya beban dosa, Anda punya beban hawa nafsu kamu yang luar biasa. Ayo pikulah kuk yang kupasang. Anda punya dendam, lepaskan. Itu kan beban-beban yang berat. Hawa nafsumu yang membinasakanmu kan. Jadi kan kamu kawin cerai karena hawa nafsumu saudara. Ya kan? Baik hawa nafsumu seks yang tidak terkendali maupun oleh karena kamu yang tidak bisa mengalah. Ya kan? Karena kamu egonya besar sekali saudara ya. Makanya ayo pikulah kuk yang kupasang. Nah kamu latihannya harus dari muda, nggak bisa kamu udah tua juga nanti aja kalau udah tua, nggak bisa. Dari muda kamu harus belajar memikul kuk yang kupasang itu. Ya biarlah ia duduk sendiri dan berdiam diri pada Tuhan. Kalau Tuhan membebankannya. Ya, sangkal diri pikul salib itu, ya ketika Anda menyalibkan diri dagingmu, saudara, mengalah ya, bukan karena takut. Kalau takut, itu tidak termasuk di dalam memikul beban, saudara. Kamu takut kok. Tetapi yang disebut mengalah, kamu bisa ngelawan. Tapi kamu memilih untuk tidak. Karena kamu tahu harus bagaimana. Namanya orang memikul kuk beban, menanggung. Oke, sangkal diri. Enggak emosian, enggak ngamukan, saudara ya. Senggol bacok itu kayak orang-orang Islam itu kan. Nah, orang Kristen nggak boleh senggol bacok, saudara ya. Wah, ini nanti kalau bilang senggol bacok, terus ada yang penakut-penakut ini senang, saudara, yang nggak usah gelut dong. Nah itu, Anda jangan-jangan nggak ngelawan bukan karena Anda mengalah, tapi karena Anda takut. Dan itu bukan bagian, dan Tuhan mau supaya kamu keluar dari ketakutan itu. Ya kan? Karena ketakutan itu bukan berasal dari surga. Orang yang punya cinta itu nggak akan takut, saudara, karena cinta itu melenyapkan ketakutan. Artinya kamu tidak punya cinta, tapi kamu bersembunyi di balik ayat ini, di balik ketakutanmu, saudara. Ya, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Yaitu kuk apa, saudara? Kuk dari beban hawa nafsumu, dari belajar, mengendalikan kebencian, mengendalikan. Biarlah ia duduk sendirian berdiam diri kalau Tuhan membebankannya, saudara. Kalau ada orang marah, kalau ada orang, nah saudara saudara harus belajar mengalah, jangan melawan, kata Tuhan. Ya, belajar mengalah. Apa yang dimaksud dengan perlawanan? Bagi orang Yahudi, namanya perlawanan itu seperti orang zelot itu, saudara. Ya, dengan apa? Dengan pertumpahan darah. Nah, itu yang dimaksud, saudara. Makanya, ya, Tuhan Yesus mengajarkan, ya, perlawanan kita itu bukan seperti itu, tapi kita harus melawan, ya. Nah, nanti kita ke ajaran Tuhan Yesus nanti ya, kita lihat ya ke dalam Kabat tadi, saudara ya, ajaran orang Yahudi. Ini kan sama-sama kan, sumbernya kan sama kan. Nah, lalu katanya tuh, Rabai ini ya, Nahmanides ini orang yang percaya bahwa Yehova bisa menjelma menjadi manusia, saudara ya. Nahmanides adalah ya yang paling atas ini ya. Nahmanides, saya kasih ini ya. Itu ya. Nahmanides adalah seorang rabi di abad ke-11, abad ke-12 yang percaya bahwa Yehova bisa menjelma menjadi manusia, saudara. Ya. Oh, panggilnya Yehova ya, saudara ya. Saya kemarin janji kasih video ke Anda ya. Nih, saudara ya. Saya tunjukkan nih.
Sebentar ya, mumpung belum lupa, saudara, nanti lupa lagi. Nah, ini sedikit rekaman ya, saudara ya. If you notice, there are Ini Rabbi Yosi Kayes ya. Yosi Kayes ini adalah profesor Kabbalah. Ini kuliah saya 2 minggu yang lalu, yang saya bilang minggu lalu kan mau saya tampilkan, tapi rekamannya belum diupload. Nah, sekarang sudah diupload. Rekaman ini sedikit saya bagi sedikit ya. Lihat ini ya. Nah, ini Yosi Kayes, ini orangnya begini ya. Ya, Yosi Kayes. Ini teman-teman ya. Ini kita lebih, ini seperti kita kuliah, kita konsultasi gitu ya. Nanti kita diskusi sama-sama gitu ya. Nah, terus dia cerita ya, orang ini dia cerita. 3 vowels on this word. There's a shva. Kata yod he vav he ya. At the beginning of the word, that's a shvana. Means you go eh. You go eh. You're going forward. And then it has this little dot up here. That's I think it's called a cholam. It's the O sound, O vowel. And then you have a kamatz under the vav. That's an ah sound. So if you put these together, you have yeah, the yud, yeah, ha, hey, ho, va. So now you can understand why people Yehovah. Ya. think it's Jehovah. The problem Jehovah. is the Ya. Jehovah bacanya ya, saudara ya. Ya, jadi tahu ya, ini yang dalam komunitas kita jangan Yahweh lagi lata Yahweh, saudara ya. Karena udah tahu ya cara bacanya ya. Nah, kita balik lagi ya. Itu saya nggak boleh semuanya saya ini ya, saudara ya. Ini video itu dari sini, saudara ya. Masih enggak nih? Nah, tidak ya. Bentar ya. Tuh, mana ini? Dari ini internetnya lemot sekali, saudara, hari ini ya. Saya dari kemarin ini nggak tahu kenapa nih. Nah, ini ya berhasil ya. Ini contohnya. Nah, ini video dari sini, saudara ya. Ini sumbernya dari sini ya. Ini saya tunjukkan ke Anda supaya tahu saya nggak ngawur ya, saudara ya. Jadi kalau ngajari Anda itu nggak ngawur ya. Loh ya. Dari sini ya. Ya. Clear. Jadi Yehovah ya, jangan Yahweh lagi, saudara ya. Nah, sekarang kita balik lagi tadi ya. Talmud tadi.
Jadi si Nachmanides, ya, dia cerita, saudara ya, membahas ini ya, saudara ya. No, explain that the mild suffering in this world save one from severe judgment in the coming world. Nah, pokoknya kisah ini, kisah ratapan 3 ini adalah bagaimana di dalam kesusahan kita ini survive, ya, over 11, kita ini survive, jangan menyerah, saudara ya. Jadi dari masa muda, ya, kamu harus belajar untuk menanggung beban itu, saudara. Ya, beban itu sebuah beban, kehidupan kan sebuah beban bagimu, apa saja, saudara. Dan beban itu makin berat ketika kamu punya dendam, ketika kamu punya kebencian, kemarahan, saudara. Itu menjadi beban dan kamu harus menanggungnya. Dan di masa muda, orang-orang itu harus belajar. Makanya Yesus menawarkan, tukar ya beban kamu. Kebencian, kemarahan, dendam, tukar. Kalau kamu nggak nukar, repot, saudara. Ya, ada pendamaian, harus ada pendamaian supaya kamu bebanmu itu ringan. Tapi karena bebanmu kamu tanggung sendiri, kebencian, kemarahan, dendam itu ya, saudara ya, kayak orang-orang Palestina ini kan hidupnya kan dari kecil kan dihembuskan kebencian, kemarahan, dendam, saudara ya. Maka berat, saudara, hidupnya, saudara. Anda yang masih punya kebencian, kemarahan, ya, dalamnya kamu akan berat, hidupmu nggak enak sekali, saudara, nggak nyaman, bahkan bisa sakit, waduh, asam lambung naik, nanti ya ada batuk empedu, segala macam, itu semua karena itu, saudara ya. Kena cancer, kena apa, ya penyakit-penyakit yang tidak perlu. Tapi ketika kamu sembuhkan dirimu dari kebencian, kemarahan, dari dendam, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, Anda harus membedakan mana kamu mengampuni, mana kamu takut. Pak, saya sudah mengampuni. Ya, kamu bukan mengampuni, kamu takut kan sebenarnya. Kamu bukan mengampuni, kamu takut. Ya, ada seorang ibu, Pak, saya masih marah, Pak. Jujur sama Tuhan, bilang saya masih marah, Tuhan. Harus jujur, saudara ya. Iya ya, Pak, iya. Saya nggak mau munafik, iya, harus jujur. Tuhan, saya masih marah, Tuhan. Ngomong, Tuhan, saya marah, Tuhan. Mazmur itu adalah sebuah kejujuran. Ya, marahan Daud kan kalau Anda baca Mazmur itu, saudara. Jadi saya ngajarin Anda untuk jangan jadi orang munafik, saudara ya. Ya kan? Ya Tuhan, banyaknya lawanku, banyak orang menyerang aku, banyak yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan perisai pelindungku, Engkaulah kemuliaanku, ya kan? Dengan nyaring Engkau berseru, nah, aku membaringkan tidur. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya, Engkau telah memukul rahang musuhku, mematahkan gigi-gigi orang fasik. Ya demi Tuhan bertolong. Marah dia bilang Tuhan yang mematahkan. Hai orang-orang, berapa lagi kemuliaanmu dinodai, berapa lagi kamu mencintai kesia-siaan dan menjadi kebohongan. Ya, marah, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Nah, bagus ini, saudara ya. Kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Boleh nggak marah kita, Pak, ketika difitnah? Saya marah nggak ketika difitnah? Marah, saudara. Tapi jangan berbuat dosa. Penting itu, saudara ya. Kamu boleh marah, jangan terus kamu nggak boleh marah-marah. Anak Tuhan nggak boleh marah-marah. Akhirnya kamu sakit hati, terus kamu munafik. Kamu akan hidup dalam kemunafikan. Boleh nggak marah-marah, marah-marah saja, sudah nggak apa-apa. Tapi kamu tidak boleh berbuat dosa dalam kemarahanmu itu. Makanya kamu kudu ngerti kebenaran firman Tuhan. Marahnya itu harus bagaimana, saudara? Ya. Yang Daud, kalau Anda baca lagi ya, waktu saya di musuh itu ya, waktu saya dikeroyok itu ya, saya 40 hari 40 malam saya doa puasa. Saya tiap hari ya 40 hari 40 malam saya baca dari Mazmur 1 sampai Mazmur 150, tak ulangi lagi Mazmur 1 sampai berapa kali ya, saya lupa itu ya. 10 kali itu ya, saya baca dari Mazmur 1 selama 40 hari itu, saya baca dari Mazmur 1 sampai 150, saya baca ulang lagi terus dari depan lagi, saudara. Saya baca. Mazmur Daud ini adalah cerita ketika Daud marah dan dia ingin musuh-musuhnya dihancurkan, saudara. Saya sangat jujur, saudara. Dan saya jujur, Tuhan, saya marah, Tuhan. Ini bilang ya, kalau Anda marah, Anda harus belajar jujur sama Tuhan. Jangan munafik. Marah, bilang, Tuhan, saya belum bisa ngampuni, Tuhan. Bilang, Tuhan, saya belum bisa ngampuni. Memang kamu belum bisa ngampuni kok. Ngomong sama Tuhan, jangan kamu pendam sendiri, nanti Tuhan marah. Kalau Tuhan tahu ketika kamu tidak bisa mengampuni. Tuhan ngerti ketika kamu tidak bisa mengampuni. Sang cinta itu, ya, sang cinta yang penuh cinta itu
tetap mencintaimu sekalipun kamu tidak bisa mencintai. Dan aku minta cintamu itu Tuhan. Aku ingin dilepaskan. Ngomong saudara, lepaskan aku. Aku ingin punya cintamu melimpah. Makanya kemudian diajari sama Tuhan Yesus. Ya, berkatilah musuhmu. Berkatilah orang yang doakanlah orang yang menganiaya kamu. Ya, tetapi yang namanya kita dengan musuh bukan berarti terus kamu jadi lengah dengan musuhmu, saudara. Terus kamu jadi takut sama musuhmu, kamu ditindas, kamu diam saja. Lawan, saudara. Karena Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Lukas 18, ya. Ini Tuhan Yesus juga yang mengajarkan, ya. Perumpamaan hakim yang tak benar. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka, menegaskan bahwa mereka harus perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, ada hakim yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun. Di kota ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Belalah aku terhadap lawanku. Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kalau perempuan ini punya teman-temannya banyak, janda-janda, kumpulan janda-janda, saudara, dia pasti akan demo, saudara. Iya kan? Iya kan? Meminta keadilan. Jangan demo meminta keadilan. Stop. Nah, stop dulu ya, supaya jangan kebablasan. Balik lagi, saudara ya. Lalu, Anda lihat ya, Rabbi Shenor Salman dari Liadi, compares ya, physical world, spiritual world, paralel. Ya, dunia alam nyata dengan alam roh itu sama seperti matahari dengan bayangannya, saudara ya. Setiap kali matahari bergerak, maka bayangan itu di bumi juga ikut, saudara ya. To us, 1,000 miles below, the change may be so slight and gradual what we have to notice. Ya, jadi ada bayangan ya antara surga dengan dunia ini, saudara. Di mana alam roh dengan alam jasmani itu bergerak. Let him over, ya. So, ya let him over his cheek. Kalau kamu ditampar pipimu, kasihkan yang satunya lagi itu tadi, ya. Let him be filled with reproach. Is his guideline for attitude in the face of adversary. Ya, bagaimana kamu bisa bertahan di dalam kesesakan. Ya, kalau tadi lihat tatapan 3 temanya adalah tentang orang-orang yang ada di dalam kesesakan. Tadi yang ayat pasal 4-nya lebih ngeri ya. Bahkan ada ibu-ibu yang makan anaknya sendiri. Ibu ya makan anaknya sendiri, saudara, dengan tangannya sendiri dia bunuh anaknya. Ingat ya cerita itu ya. Zaman Nabi Yeremia ada raja yang ada seorang raja diadukan, ini anakku, dia janji nih, katanya hari ini makan anakku, terus besok makan anaknya dia. Anakku kemarin sudah kita makan, sekarang anaknya dia mau kita sembelih. Sampai raja itu kaget, saudara ya. Ibu makan anaknya sendiri ya, saudara ya. Itu masa-masa kesesakan, saudara. Tadi diawali dengan apa, saudara? Biarlah anak-anak muda menanggung bebannya. Sehingga ayat ini, ketika Yesus cerita, kalau ada pipimu ditampar, ya kasihkan yang satunya lagi, itu bukan lagi cerita Anda pasrah. Pasrah, ya ada tampar, kalau tampar ditempel lagi bolak-balik. Nggak boleh, saudara. Anda tidak boleh pasrah begitu. Ini cerita bahwa Anda harus, sikap hati Anda terhadap adversary, terhadap kesulitan itu, Anda harus tegar. Kamu ditampar, tegar, saudara. Ya, makanya ketika Yesus ditampar, ya, nanti ya kita lihat masih di Matius yang sama. Mana? Mana tadi?
Lihat ya. Lihat yang ayat 67 ini. Lalu mereka meludahi mukanya, meninjunya. Ya, sebentar. Ini bukan di Matius ya, lebih bagus ada ayatnya di dalam Lukas ya, saudara ya. Di dalam Lukas ayat yang ke-22. Loh, mana ya? Ini kurang tepat ya. Oh ya, saudara ya, ini. Nah, ini ya. Jadi ditampar saudara ya. Ayat 23, jawab Yesus padanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya, tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ya saudara ya. Waktu Yesus ditampar, ia berkata, kalau aku salah, tunjukkan salahku di mana? Ya. Kalau aku benar, kenapa kamu tampar aku? Yesus sudah mengajarkan kepada kita, kepadamu, kepada saya, bukan supaya kamu pasrah, saudara. Bukan supaya kamu takut, dia berani, dia hadapin, saudara, ditataki, saudara. Ditanya, dia jawab, saudara. Dia cerita tentang janda tadi, perempuan yang minta keadilan tadi ya, saudara ya. Baik Yudaisme maupun Yesus, dia cerita, ya, bagaimana kamu menghadapi. Kamu bukan melawan dengan membunuh dia, saudara. Kelahi, enggak kelar, saudara. Kalau kamu kelahi, enggak kelar. Tapi kamu bisa mengatakan pembelaan verbal. Dengan verbal, kamu ditanya, aku jawab. Tapi enggak cengeng. Nah, kata cengeng. Nah, tapi kita satu lagi ya, saudara ya. Paulus ditampar. Lihat ya, Yes ya. Ayat ke-2 ya, Kisah Rasul 23. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Ditataki sama Paulus, saudara. Bukannya pasrah. Banyak orang, dia sebenarnya takut, saudara. Tetapi dia alasannya, aku akan memberi pipiku yang satunya. Sebenarnya kan kamu takut, saudara. Digebukin kamu takut kan? Kamu harus melawan, saudara. Kamu harus melawan. Masalahnya yang dimaksud Yesus jangan melawan itu jangan menumpahkan darah. Kamu tidak boleh menumpahkan darah, saudara. Perlawananmu. Karena dijelaskan ya. Dijelaskan melawan itu bagaimana sih? Nah ini saudara ya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap. Roh-roh jahat di udara, bukan darah dan dagingnya. Maka dari itu kamu tidak boleh menumpahkan darah perlawananmu, saudara. Tak boleh. Apa yang akan dilakukan oleh Yayasan Galarua mengibarkan bendera Israel itu bukan melawan darah dan daging terus ngajak perang, ngajak kelahi, saudara. Tetapi kamu harus melakukan perlawanan verbal. Ya. Filipi 1, saudara ya. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, ya, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu dipenjarakan maupun pada waktu aku membela meneguhkan Injil. Kata membela, ya, berasal dari kata apologia, saudara.
Ya. Membela Injil bukan dengan menumpahkan darah. Apa yang kamu yakin benar, kamu tidak boleh melakukan pertumpahan darah, saudara. Tetapi kamu membela dengan berapologia, dengan verbal. Ya, dengan diplomasi. Dengan secara hukum. Contohnya tadi, ada dua hal. Kamu mengerti firman Tuhan dan kamu menjawab firman Tuhan itu, atau kamu melakukan perlawanan hukum, saudara. Karena apologia itu adalah seorang lawyer yang membela kliennya, saudara. Bukan seorang tentara yang membela rakyatnya, bunuh. Bukan. Apologia itu adalah seorang lawyer yang membela kliennya. Ya. Itu saudara ya, tahu bedanya ya. Nah masalahnya, kalian kan kemudian melawan, ya sebetulnya bukan karena kalian tidak takut, tapi sebenarnya karena kamu takut, saudara. Karena apa, saudara? Karena kamu takut, kamu rugi. Nah, orang ini nggak mau rugi, saudara. Sehingga dia ngelawan, sebelum keduluan tak duluin, tak sambit dulu Pak, pakai parang Pak. Sebenarnya karena kamu takut, saudara. Ya kan? Pada kenyataannya, ya, mengapa Yesus melarang kamu melawan? Karena banyak orang melakukan perlawanan dengan menumpahkan darah. Mengapa dia harus menumpahkan darah? Atau ya, fisik ya. Menekan secara fisik, violence. Karena untuk membungkam, saudara. Karena dia takut dengan kebenaran. Dia tidak percaya bahwa dia benar. Dia tidak percaya bahwa Tuhan akan membela dia. Maka dia kemudian melakukan secara perlawanan, secara fisik dengan menumpahkan darah. Perang. Kelahi. Pukul. Bunuh. Akhirnya begitu, saudara, yang terjadi. Karena sebenarnya kamu tidak takut, kamu tidak berani, kamu tidak percaya bahwa Tuhan akan membelamu, saudara. Tatapan 3 tadi ya. Wah, ini Anda kalau ngerti ini, saudara ya. Anda beda tipis, saudara ya. Nanti ayat 36 ya. Mulai dari karena ya 32, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ia tidak dengan rela hati menindas dan merisaukan anak manusia kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia. Kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi. Kayak di Indonesia kan, orang Kristen haknya dibelokkan kan? Atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya. Masa Tuhan tidak melihatnya, saudara? Dan banyak orang Kristen tidak percaya kalau Tuhan akan membela perkaramu. Sehingga yang kamu lakukan 2. Kamu melawan secara fisik, ya, perlawanan secara fisik, ya, karena 1, ya, kamu tidak percaya Tuhan akan membelamu, saudara. Sehingga kamu menumpahkan darah, ya, karena kamu tidak percaya. Sehingga kamu main hakim sendiri kan? Kamu tidak percaya, saudara. Kedua, karena kamu takut. 1, karena kamu tidak percaya. 2, karena takut. Maksudnya kamu melawan secara fisik, sorry ya, bukan di sini dong ya. Dan kamu kemudian menghindar. Atau lari. Atau sembunyi. Seperti orang Israel ketika melawan orang Amalek, Gideon itu ya.
Dia sembunyi, saudara. Dia sembunyi. Lawan orang Filistin, sorry ya. Orang-orang Israel ini sembunyi, saudara. Takut. Nggak ngelawan karena takut, saudara ya. Coba kita buka Hakim-Hakim 6, saudara ya. Ingat, perjanjian lama adalah sebuah metafora dari perjanjian baru, saudara ya. Orang Midian kok ya, malah lupa kan. Tetapi orang Israel melakukan orang paling jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan dia ke dalam tangan orang Midian. Orang Midian ini siapa, saudara? Orang Ismail ya. Orang Midian, anak keturah, orang Midian, Ismail, Esau gitu ya. Itu sama ya. Nah, lihat, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat perlindungan di pegunungan. Ya, setiap kali orang Israel menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, ya, dan orang-orang dari sebelah timur, ya, wah, dikeroyok, saudara, ternyata ya, orang Amalek, orang Midian, bahkan berarti orang Filistin juga ya, tentunya ya, karena ada Baal di situ ya, ada Baal juga ya. Sembunyi, bahkan Gideon juga sembunyi, saudara ya. Nah, sehingga orang Israel menjadi sangat marah dari perbuatan orang Midian itu dan orang Amalek tadi ya, saudara ya. Takut, saudara ya. Kenapa takut, saudara? Nah, ini, saudara ya, penting ya. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku memberi firman kepadamu, akulah Yehova Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Ya. Karena kamu takut, saudara. Sehingga kamu lari, kamu sembunyi. Yang pertama, karena kamu takut, kamu tidak percaya bahwa Tuhan akan membelamu, sehingga kamu merasa kamu harus mengambil hakmu sendiri. Jadi kalau kamu ngelawan, ada orang yang kelihatannya tukang ribut, tukang kelahi, Anda mati ya. Saudara, ayah saya tukang kelahi, saudara ya. Apakah karena berani, saudara? Ada orang yang tukang kelahi bukan karena berani, dia sebenarnya takut dalam hatinya, saudara. Ya, saya sebenarnya bukan tukang kelahi. Tapi kalau sudah saya di pojok, saya akan melawan, saudara. Dengan apapun yang bisa saya lakukan untuk melawan. Dengan cara yang saya mengerti untuk melawan. Tetapi saya akan terakhir ngelawannya, saudara, kalau sudah kepepet. Ya, perlawan itu. Nah, kalau dulu, karena saya takut, ketika saya ngelawan, saya gebuk, saya lari, saudara. Ya, kalau lawannya lebih gede, saya gebuk, saya lari, saudara. Karena saya selalu dikeroyok dulu, kan. Karena takut. Ya, perlawanan itu karena takut, saudara. Tetapi yang kedua, banyak orang-orang Tionghoa yang pergi, yang sekolah di sekolah negeri, dia diem, digebukin, dibully, dia apa, ya. Atau orang-orang Kristen, ya, yang dibully sama temennya, ya kayak Muri Wali itu kan dibully. Oh, saya nggak pernah tuh, ya karena dia kamu nggak ngelawan. Kalau saya ngelawan soalnya. Nah, karena dua. Lawan karena takut, diem juga karena takut, saudara. Dua-duanya karena takut, penggeraknya karena takut. Ya. Ajaib ya. Waduh. Jadi ketika kamu melakukan perlawanan, nah, buah dari takut, kamu satu akan melawan. Kamu juga akan sembunyi. Kamu ngelawan karena kamu takut, bukan karena kamu berani. Ya, aku panik, kalap kamu ngelawannya. Kamu, ya kan? Karena kamu takut, kamu nggak percaya bahwa Tuhan akan membela kamu. Ketika kamu melakukan perlawanan dengan daging. Atau kamu sembunyi, takut. Kamu di framing, orang penakut tidak masuk kerajaan Allah. Tapi kalau kamu punya keberanian, kamu akan melawan, saudara. Kamu berani. Kamu akan melawan. Apa kamu sembunyi? Tidak. Kalaupun kamu diam, ya, bukan karena kamu takut, saudara. Tapi karena kamu bijak. Kamu tahu kapan saatnya diam, kapan saatnya melawan. Kamu tidak diam, tapi kamu tahu ini nggak benar, mesti saya lawan. Dengan cara yang benar. Iya kan? Roh kebenaran. Sekarang, hari ini kamu yang sedang berkonflik,
Kamu ini lagi takut atau kamu lagi punya keberanian? Kamu ini sekarang perlawananmu karena kamu kedaginganmu, dendam, kebencian. Kamu harus tahu, saudara, apa yang mendasari kemarahanmu hari ini, perlawananmu hari ini. Kamu lagi berkonflik jalur hukum. Kalau kamu sedang ada dalam kebencian, lepas, saudara. Diam. Jangan kamu teruskan. Kalau kamu penuh dengan kebencian, ingat kasusnya Yulius HMC, kenapa kita drop, saudara? Karena di dalamnya ada kebencian, ada dendam. Si Rudi Yohanes. Saya nggak mau Galarua masuk ke dalam sana, saudara. Lepas, jangan. Karena ada kebencian di sana, saudara. Saya nggak mau, nggak boleh. Ya, di mana ada kebencian, kamu nggak boleh melakukan perlawanan. Karena kebencianmu itu adalah digerakkan dari rasa takutmu, saudara ya. Karena kamu takut Tuhan tidak menolongmu kan, maka kamu benci kan. Karena kamu takut Tuhan tidak akan membela perkaramu kan. Tapi kalau kamu tahu Tuhan akan membela perkaramu, kalau kamu tahu Tuhanmu itu yang kamu tidak akan benci, saudara. Kamu akan punya kebenaran. Kalau perlawananmu kamu tahu karena ini kebenaran. Ada orang nanya bolak-balik, kalau istri kamu diperkosa gimana? Oh, tak lawan, saudara. Tak gebuk orangnya, saudara. Jangankan mau merkosa, baru masuk ke rumah saya udah sambit, saudara. Sambit. Jangan ngomong enggak. Oh, katanya cinta. Cinta itu, ya, kamu harus tahu apa definisi cinta. Kalau saya biarkan orang memperkosa keluarga saya, itu namanya bukan cinta, itu namanya takut, saudara. Tahu bedanya? Kamu takut kan sebenarnya kan? Kalau saya punya cinta, maka saya punya keberanian. Keberanian itu akan membuat saya mengalahkan semua ketakutan saya akan kematian. Ketika orang mau ngerangsek ke keluarga saya punya cinta kepada keluarga saya. Saya hantam dia dulu, saudara. Bukan karena saya benci dia, saya menghantam dia bukan karena benci. Saya tidak tahu orang ini, saudara. Saya hantam dia karena saya harus lindungi keluarga saya. Kamu ingat-ingat itu, saudara. Supaya kamu jangan di-framing, katanya cinta, katanya mengasihi. Nah, itu kayak Samuel Petty disembelih. Goblok. Itu bukan cinta, itu goblok, dia ketakutan. Kamu mau coba bawa pisau ke saya, ya tak sambut. Saya sambit dulu. Waktunya cinta, ya bukan, itu bukan kebencian. Saya nyambit kamu bukan kebencian. Ya. Karena saya mengasihi keluarga saya. Bagaimana saya bisa mengasihi orang itu kalau saya ketakutan? Di dalam cinta itu nggak ada ketakutan, saudara. Jadi kalau orang mengganggu keluarga saya, Tuhan kasih keluarga itu buat saya lindungi. Jadi kamu harus tahu kenapa kamu diam. Kamu sembunyi karena takut, atau karena kamu sedang menunggu Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kalau kamu ada konflik, ya, kamu jangan bersembunyi di balik tampar pipi kiri, pipi kanan. Bonyok kamu, saudara. Bonyok, tak jamin kamu bonyok. Makanya orang Kristen di Indonesia bonyok. Orang Kristen itu bonyok ya, setelah zamannya Crusader itu, karena banyak salah tafsir. Crusader di sini salah. Crusader adalah sebuah ketakutan, perlawanan. Nanti kita habis seorang Kristen. Nanti kita habis, makanya dia ngelawan dibunuh semua, saudara ya. Yang satu perlawanan dengan daging, setelah itu bukannya bertobat. Kamu harusnya bertobat. Bersihkan dirimu, hidup dalam kudus, hidup di dalam kasih. Sehingga kamu punya hikmat. Kamu diam, ada konflik, kamu diam. Aku harus apa, Tuhan? Firman Tuhan suruh aku apa? Ada saatnya kita harus diam, mengalah. Bukan saya takut. Ya, diceker babi ngoceh-ngoceh yang banyak panjang lebar. Bukan saya takut, saudara. Saya nggak pernah takut sama orang, saudara ya. Wah, saya lawan kok. Orang bilang kok takut sama ceker babi. Nggak pernah takut saya sama orang ya. Paul takut sama Zuma, takut sama Donditan. Saya nggak pernah takut sama orang ya, saudara ya. Orang Islam ketemu saya, minta ketemu tuh ya, orang NU itu ya, minta ketemu saya, tak temuin, saudara. Ya. Saya nggak pernah sembunyi, Ibu Koni saya temuin. Siapa saja mau ketemu saya, tak temuin, saudara ya. Saya temuin, saya nggak pernah takut, saudara ya. Karena saya punya cinta, dan saya punya percaya Tuhan akan memelihara saya. Bukan saya bodoh, bukan saya kemarin ada orang meninggal itu ya.
Ya, ada orang terkenal meninggal lah di Belanda itu. Saya samperin, saudara. Oh, nanti takut ini. Nah, karena saya punya cinta, saya waspada. Saya tahu ada orang yang akan macam-macam sama saya. Saya selalu waspada. Waktu saya pergi pertama kali saya tampil di muka umum itu ya, di rumah makan, apa itu di Den Haag, saya lupa nama rumah makannya lagi, saudara ya. Saya lupa rumah makan di Den Haag itu ya, rumah makan di Chinatown itu ya. Nah, itu kita dulu suka makannya di situ ya. Karena saya tahunya cuma itu. Wah, orang minta foto sama saya rame-rame terus ada. Nah, tapi saya waspada. Jangan sampai lagi foto-foto tiba-tiba disambut pakai pisau kan. Tetapi waspadanya saya bukan karena takut, karena saya punya cinta. Bukan karena takut mati. Saya emang nggak takut mati masuk surga. Anda melukai saya cacat, saya jadi pahlawan, saudara. Iya kan? Mati pun masuk surga, cacat pun jadi pahlawan. Mau apa lagi, saudara? Nggak ada kalahnya, karena saya punya cinta dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dan saya tahu yang saya lakukan itu adalah kebenaran. Tapi kalau kamunya salah, ya pasti kamu sembunyi. Atau kamu akan ngelawan balik, sudah salah ngelawan. Ya kan itu kan orang-orang Arab ini kan udah salah kan galakan dia daripada kita, saudara. Orang-orang Islam ini coba kamu di Indonesia, kamu salah ya, dia yang salah, galakan dia, saudara. Itu yang di Bitung itu, ya kan? Galakan dia daripada Anda, saudara. Yang di Bitung itu tadi ya, saudara ya. Gegeran si PSM tadi ya. PSM ini kan salah, saudara. Tapi kan galakan dia, saudara. Kan nggak boleh. Wah, kita yang punya negara. Dia bilang begitu. Anda kalau diam saja, Anda berarti penakut. Anda harus lawan. Lawannya gimana? Perjuanganmu bukan dengan darah dan daging. Lawan kamu dengan secara hukum. Lawan kamu dengan kebenaran, saudara. Dan saya selalu berharap kalian orang-orang Kristen kalau berdebat apologia, tampaklah muka. Oh, Pak Paul kan diropak saya dari waktu di Indonesia, saya sudah terkenal, saya selalu tampak muka, saudara. Saya samperin tuh orang-orang. Ya jaga mulutmu, jangan nyerang Islam. Makanya saya di Indonesia, saya tidak pernah menyerang Islam. Ya jangan bawa-bawa ini. Makanya orang mau tangkap saya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Makanya Anda yang mau berdebat, ya tampaklah muka. Nggak usah nyerang-nyerang Islam. Tampak muka, kebenaran itu harus dengan tampak muka, saudara. Dan kamu jangan takut, jangan pernah takut untuk melawan. Kalau kamu takut untuk melawan, hidupmu nggak enak banget, saudara. Hidupmu penuh dengan ketakutan, kamu nggak punya cinta. Nah ini saudara ya. Banyak orang salah, saudara ya, tentang ini ya. Tentang kasih ya, saudara ya. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi aku tidak punya kasih, sedikit pun nggak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Oh, Anda harus sabar. Kalau Anda tidak punya kasih, Anda nggak sabaran, saudara ya. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegangkan diri, tidak sombong, tidak melakukannya tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, ya, nggak senggol bacok itu pemarah itu ya, tidak menyimpan kesalahan orang, nggak dendam. Tetapi, ya, ini yang dilupakan. Kurang nih, benar tadi ya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ya, kasih itu sabar. Pak Paul ini enggak sabaran. Oh, saya sabar sekali, saudara ya. Kalau saya enggak sabaran itu orang-orang yang mempermainkan kita udah saya gebukin, saudara. Ya, yang berusaha mengambil duitnya kita. Kamu pikir saya takut sama kamu berusaha curi-curi uangnya yayasan, ya berusaha dodosin uangnya yayasan. Kamu pikir saya takut, saudara? Sama orang-orang yang pura-pura jadi Kristen itu ya. Terus minta-minta duit ke kita, nggak dikasih malah ngeributin kita ya. Kamu pikir saya takut, saudara? Enggak, saya sabar. Murah hati, saudara. Gimana nggak murah hati kita, saudara ya? Saking murah hatinya kita,
Kita banyak memberi, saudara ya. Kita macam-macam ya. Kita tidak cemburu, ya. Kenapa saya harus cemburu, saudara? Nah itu kan. Banyak orang cemburu dengan saya. Ya kan, banyak apologet Kristen cemburu dengan saya. Saya memang nggak pernah cemburu sama orang. Apa yang harus cemburuin, saudara? Hidup saya jauh lebih baik. Dalam segala hal, Tuhan membuat saya jauh lebih baik. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Wah, Pak Paulus sombong, suka pamer. Lah duitnya orang kok dipamer-pamerin. Kan duitnya orang. Kan saya bilang ini duitnya orang. Lalu apa yang mau disombongin? Ya kan, kamu yang geeran, kamu yang dasarnya kamu yang nggak punya kasih. Sehingga kamu menuduh saya pamer. Kan saya bilang ini duitnya kalian. Duitnya Tuhan. Uang dari kalian kita bagikan. Nah, caranya saya nyombong gimana? Memang duitnya orang. Tidak melakukannya tidak sopan. Pak Paulus nggak sopan ngomongnya jorok. Tuhan Yesus juga sama, terkutuklah celakalah. Itu Yeremia juga sama ngomong sakar kuda segala macam. Ya susu dinyok-nyok. Sama kan? Si Hosea juga bilang kan. Jadi apa kata tidak sopan ini? Apakah saya harus nggak sopan sama Bu Mantu? Apakah saya tidak sopan ya ngomong sama enggak? Saya sopan, saudara. Tetapi kasih itu ini, saudara ya. Tidak mencari keuntungan buat diri sendiri. Saya nggak pernah, saudara. Ya kan? Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tapi Papa kamu kan enggak. Saya hanya marah kepada para ulama, kepada pendeta yang bejat, saudara. Di kita banyak orang Islam itu, Pak Jati Sunda itu orang Islam itu, saudara. Baik-baik aja kita dengan dia, nggak pernah saya marah-marah. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Nah inilah, saudara. Banyak orang melupakan ini. Kenapa? Dia takut. Dia takut, saudara, intinya. Ini kan kamu takut, kan? Kalau kamu kayak saya, bahagia hidupnya, saudara. Nggak ada ketakutan. Ya, bahagia kamu kalau hidupnya seperti saya, nggak punya ketakutan. Orang yang nggak punya ketakutan itu bahagia hidupnya, saudara. Kalau udah nggak benar, ya lawan, saudara. Seberapa perlawanan, ya tergantung seberapa nggak benernya. Apakah perlawanan itu nanti akan berakhir dengan penumpahan darah? Kamu nggak akan beda dengan mereka. Nggak boleh. Perlawanan kita bukan darah dan daging. Ya, kita bisa, saudara ya, melakukan perlawanan yang lain seperti yang saya lakukan. Karena perkataan saya lebih tajam daripada pedang, perkataan saya lebih mengerikan daripada rudalnya Hamas, saudara. Ya, bikin kalian kejang-kejang wajotan kan. Jangan takut, lawan, saudara ya. Nah, balik lagi, saya ingatkan Anda, ya, saya perjelas ya. Orang yang takut, dia akan melakukan violence, saudara. Ya, orang-orang Islam ini takut hidupnya. Takut nanti Islam begini, maka dia hentikan gereja. Takut nanti Kristen begini, maka dia tutup rumah ibadah. Karena dia takut dibom, karena takut berkembang, karena takut. Makanya dia violence. Kenapa orang-orang Hamas ini violence? Karena dia takut, saudara. Kalau dia takut, maka dia akan violence, saudara. Dia akan melakukan hal yang... Terus, dia akan sembunyi. Dia akan violence kepada orang yang lemah. Dia akan sembunyi dari yang kuat. Iya kan? Jadi kalau Anda tuh ngantem, bukan kalau Anda berani sama yang lebih gede. Nah, itu namanya nggak takut. Tapi masalahnya Anda tidak berani sama yang gede kayak Hamas kan. Beraninya sama rakyat sipil kan. Itu namanya karena dia takut. Makanya dia berani cuma sama rakyat sipil. Begitu menghadapi tentara Israel kabur sembunyi. Kayak tikus got. Digorong-gorong. Begitu ketemu IDF dia lari ke gorong-gorong. Kan kayak tikus got coba. Ya kan? Kepada yang kuat kamu ketakutan. Kepada yang lemah kamu injak, saudara. Ya, sembunyi dari yang kuat, ya, violence kepada yang lemah. Itu membuktikan kamu takut. Coba amatin deh. Nah, kamu kalau di rumah ada pembantumu, kamu bentak-bentak kan pembantumu kan. Kalau di jalan kamu gegeran sama orang Islam, kamu takut kan? Itu contoh. Nah, ini PGI, ya. Sama saya dia berani kan? Sekarang udah nggak berani. Gilbert sekarang udah nggak berani sama saya, hajar terus, saudara ya.
Tapi dia akan ngelawan yang lemah, saudara ya. Ada cuma dia dibilang sesat. Ya, nanti itu lihat kamu lihat tuh ya, tuh siapa grupnya orang-orang Kristen itu yang lawan si Erastus itu. Kenapa dia berani ngomong Erastus sesat tapi dia nggak berani ngomong Islam sesat? Ayo, kenapa saudara? Karena kamu takut kan? Pecundang. Ya kan? Wali itu ngomongin Erastus sesat, tak tanyain. Begitu saya bilang Muhammad sesat, dihapus videonya saudara ya. Takut saudara. Anda nangkap nggak? Kalau kamu ya penuh dengan Roh Kudus, kamu tidak akan violence, kamu tidak akan menyudutkan orang yang lemah di bawah kamu. Tapi kepada yang kuat kamu sembunyi saudara, kamu tidak berani. Kamu tidak berani menegur. Tapi kamu hanya berani kepada yang lemah. Itu ya, orang-orang siapa itu dulu Sofiatul, anak Batak ditindas begitu rupa ya, suruh kembalikan duitnya ya saudara ya. Ya karena dia apa saudara? Karena dia pecundang. Ya kan? Nampak muka aja nggak berani saudara. Nampak muka aja nggak berani. Padahal katanya sudah di Amerika saudara ya. Tapi nama muka aja nggak berani. Dan ini sama yang lemah. Ini nggak dia ngelawan yang lebih kuat. Kalau saya, siapa aja hajar, saudara. Itu prinsip saya, saudara ya. Karena saya tidak takut. Yang kuat pun kita lawan. Ya. Kalau Anda masih nindas pembantumu, tapi Anda takut gegeran di jalan, berarti kamu itu takut pecundang. Sematin deh hidupmu. Kalau kamu ya ada utang, ya, sama orang 5 miliar, kamu sopan-sopan baik-baik. Tapi ada orang utang sama kamu cuma 100 juta, lalu kamu masukin ke penjara orang itu. Kamu bangsat, saudara. Kamu itu penakut. Masuk neraka kamu, saudara. Orang penakut tidak masuk kerajaan surga loh, saudara. Ayo, siapa yang masih begitu, utangnya cuma 100 juta, kamu masukin ke penjara. Kamu utang sama miliar, kamu gila-gila, kamu ketakutan sama dia, kejang-kejang, saudara ya. Ayo, siapa yang begitu? Ya, itu tanda kamu lemah. Ya, hati-hati saudara, kamu jangan pernah takut sama yang begituan ya saudara ya. Oh, sebentar ya saudara ya. Saudara kita untuk sumbangan Natal, saudara jangan lupa saudara ya. Kita ada sumbangan Natal untuk kasih, kita sudah terkumpul sepatu 1.000 ya. Untuk kita bagi-bagi untuk kamp pengungsi segala macam. Ya, luar biasa sekali orang ini saudara ya. Saya tidak kenal orang ini. Ya, saya nggak kenal orang ini. Orang ini tidak pernah ketemu saya. Sungguh-sungguh nggak pernah ketemu. Bahkan Ibu Cinta nanya, ya, kamu adalah malaikat, Bapak seperti malaikat. Oh bukan, saya ini cuma fansnya Nabi ke-26. Saya ini cuma pendengar setia Nabi ke-26. Dibilangin malaikat pun tidak mau saudara ya, ajaib ini orang ya saudara ya. Kita dikirimi lebih deh ya, dari Surabaya, dari Lampung, dari mana lagi ya kemarin ya, sehingga sudah terkumpul 1.000 unit saudara ya, 1.000 pasang sepatu. Luar biasa saudara ya. Cinta itu menghasilkan, itu tadi ya, ada buahnya. Kalau kamu takut, bagaimana kamu mau bagi-bagi sepatu? Terus pengurus Damaris maunya bagi-baginya, kalau takut apa nanti gini, enggak. Kalau kamu punya cinta, kamu akan bagi dengan benar ya saudara ya. Lihat ya. Sekarang kalau berani, pemberani. Karena cinta ya, maka kamu akan melawan saudara. Lawan perlawanan. Apa yang diperbolehkan? Verbal saudara. Yaitu hukum dan apologia. Kamu tidak boleh melakukan pembelaan, kamu tidak boleh menumpahkan darah. Karena lawanmu bukan darah dan daging. Tapi boleh nggak kita Pak demonstrasi? Itu namanya jalur hukum saudara. Tapi ingat tidak boleh menumpahkan darah. Ya, boleh ngelawan, jangan takut. Wah nanti mereka marah-marah, jangan takut saudara. Lawan. Jangan takut, ya lawan saudara ya. Bagi-bagi sepeda, ada yang bilang, oh sorry, yang bukan ya, sepeda itu kebutuhan sekunder saudara ya. Jokowi bagi-bagi sepeda, itu kan ya, saya Nabi ke-26.
Lawan, saudara ya. Kalaupun Anda diam, bukan Anda karena sembunyi, tapi karena Anda berdoa. Ya, sampai waktunya tiba, waktu untuk melawan tiba. Jangan kamu diam karena kamu diam. Salah, saudara. Karena kasih tidak bersuka cita, karena ketidakadilan. Kamu tidak boleh diam. Kamu tidak boleh diam. Kalau kamu diam, kamu sama saja mengaminkan. Lawan, saudara. Kalau kamu diam, karena kamu sedang berdoa, menantikan saatnya waktu yang tepat untuk melawan. Itu baru namanya benar. Itu baru namanya cinta. Hari ini kamu yang ditindas sama kakakmu, kamu yang ditindas oleh saudaramu, oleh familimu, ditindas, ya, lawan. Kalau kamu diam bukan karena kamu takut, tapi karena kamu nunggu waktu untuk menjawab yang tepat. Cari, jangan kamu sembarangan perang mulut, jangan. Cari satu kata yang bisa pas. Supaya jangan perang mulut, karena pipimu cuma satu, saudara. Jadi kalau kamu ditampar, berikan pipi yang satu lagi. Tapi ditampar lagi, jangan kasih yang satu lagi, saudara. Ya, pak, wah, jangan. Kamu harus ambil satu kata yang tepat untuk menjawab. Setelah itu, nggak usah debat. Kita juga begitu. Ya, kita harus mencari waktu untuk melakukan perlawanan hukum dan apologia, saudara. Jadi kalau kamu sedang musuhan sama orang, ya, kamu jangan kebanyakan ngomong jargon-jargon yang tidak perlu, diem. Diem. Sekali saja klarifikasi, satu kali klarifikasimu, tapi yang tepat. Minta hikmat dari Tuhan, kapan? Kamu boleh melakukan pembelaan hukum, perlawanan hukum, tetapi harus penuh dengan, lihat, karena kamu benci, atau karena kamu punya cinta. Ya, oh, jangan salah, saudara ya, jangan tertuduh ya, saudara ya. Banyak orang bingung, Pak, saya lawan apa gimana kayak kemarin. Kakak saya nipu saya, Pak. Loh, kakak kamu nipu, ya bunuh saja. Kamu nggak punya cinta. Oh, bingung kakak kamu nipu, tanyain kenapa kamu masih kurang apa. Ya, kakak saya juga sama ya, ke bawah uangnya sama saya pernah, saudara ya. Kamu lagi masalah apa? Ditanyain sama dia, kamu ada masalah apa? Kurangnya berapa? Diajari sama mami saya ya. Ditanyain masalahnya apa? Kurangnya berapa? Kan begitu, saudara ya. Kalau wah, aku ditipu, aku nggak terima, aku ditipu. Berarti kamu tidak punya cinta. Kalau kakakmu sendiri nipu kamu ngamuk-ngamuk. Lalu orang lain nipu kamu takut. Oke? Tahu bedanya, saudara ya. Hari ini kamu belajar tentang cinta, ya, tentang keberanian. Makanya terakhir, ada namanya tikun olam, saudara ya. Ada namanya tikun olam, saudara ya. Oh, sebentar ya, sebelum tikun olam ini, tikun olam kabat ya. Terakhir ya, tadi benar ya, tikun olam kabat. Ada yang namanya dealing with enemy ya, kabat. Nah ini, saudara ya, kemarin saya sudah ajarkan kepada Anda ya, ini ya. Sebelum tikun olam, saudara ya. Oh, tikun olam dulu ya. Ya, tikun olam di dalam kabat ini. Apakah tikun olam itu, saudara? Tikun itu adalah fixing ya. Olam itu adalah semesta gitu ya, bukan semesta ya, tetapi adalah waktu di dalam semesta. Nah itu ya, tikun olam. Jadi yang hal-hal yang fisika. Kalau ada metafisika, ada fisika. Tikun olam itu fixing itu sesuatu yang jasmani ya, saudara ya, intinya di alat yang masih terkendali sama kita. Apakah tikun olam itu, saudara ya? Tikun olam itu adalah memperbaiki, saudara. All of the time ya, olam itu ya, all of the time. Jadi kronos, saya mau cari kata kronos itu tadi ya. Tikun olam ya
adalah memperbaiki kronos, saudara. Bagaimana kita memperbaiki kronos? Kronos itu baik yang masa depan maupun yang masa lalu, saudara. Kita harus memperbaiki, bisa nggak bisa, memperbaiki sejarah dan memperbaiki masa depan. Perbaiki masa lalumu, maka kamu akan bisa memperbaiki masa depanmu, saudara. Ya. Nah, itu makna dari Tikkun Olam. Salah satu aplikasi dari Tikkun Olam. Bagaimana semua orang Yahudi berperan untuk alam semesta. Bukan ramatan pentil lamin itu, bukan. Enggak ada itu. Tapi orang Yahudi kalau bilang Tikkun Olam, ya artinya apa kontribusi saya bagi semesta? Penuh kebencian nggak bisa. Kalau kamu penuh kebencian, hasilnya akan kebencian, saudara. Kalau kamu penuh dengan cinta, maka kamu akan menghasilkan cinta. Masuknya sampah, ya keluarnya sampah. Apa yang input masa lalumu kebencian? Ya kamu keluarnya kebencian. Ya. Kalau kamu bilang, oh saya diam karena saya mengasihi Pak, tapi kamu sebenarnya dendam. Bohong kamu, saudara. Sebenarnya kamu kan karena takut kan, kamu diam kan. Nah, itu bukan Tikkun Olam, saudara. Kamu tidak akan memperbaiki apa-apa, malah tambah buruk. Karena kamu akan menularkan ketakutan itu kepada anakmu, saudara. Dan kepada generasi di bawah. Tapi kalau kamu berani, kamu melakukan perlawanan, karena cinta di dalammu yang membara. Ya, nah itu Tikkun Olam. Bagaimana orang Yahudi ini bisa mencintai? Ya, dia di masa lalunya ya, mengalami pogrom, mengalami inkuisisi, holocaust, ya, dianiaya sama, dipersekusi orang Islam, dihina oleh orang Islam dengan luar biasa, penghinaan yang luar biasa, saudara ya. Kenapa orang Yahudi bisa survive? Karena dia punya Tikkun Olam. Saya berdamai dengan masa lalu saya. Ya, fixing the history, saudara. Fixing the history, bagaimana memperbaiki masa lalu kamu? Dengan kamu berdamai. Tuhan Yesus sudah ajarkan, saudara ya. Berdamai. Kasihilah sesama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa mengasihi dirimu sendiri? Kamu punya masa lalu yang tidak baik, saudara. Bahkan kamu aja benci pada dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa mengasihi sesama? Ya, karena kamu punya musuh. Waduh, musuh-musuhmu itu. Makanya di dalam Kabat itu ya, kalau Anda baca bagus sekali, saudara ya. Ini, saudara ya. Kemarin ya yang saya bilang ya, namanya Likutei Amarim ya, saudara. Ditanya Likutei Amarim. Ini bagian dari Talmud ya, saudara ya. Anda kalau cerita ini, saudara ya, bagaimana ya kamu harus mengasihi musuh-musuhmu, saudara. Ya, mengasihi orang-orang yang nggak bisa bertobat ini pun kamu harus ampuni, harus kasih. Sebab apa, saudara? Katakan ini, saudara ya, bagus ya. Ya, ini ya, saudara ya. Dia mesti membagikan compassion, belas kasihan. Ya, on the divine soul of the sinner. Pada orang berdosa itu, saudara. Ya. For in the case of the weak, pekerjaan yang spark in his exile within evil force that dominate the divine soul. Karena kejahatan itu menguasai jiwanya, saudara. Orang-orang yang berbuat jahat pada musuh-musuhmu itu adalah orang-orang yang jiwanya dikuasai oleh yang jahat itu. Dan kamu harus berbagi kasih kepadanya, saudara. Ya. And this compassion will banish his hatred and arouse his love. Ini indah sekali, saudara. Kasihmu itu akan melenyapkan kebencian dan membangkitkan cinta. Compassion-nya itu, saudara ya. Itulah Tikkun Olam. Bagaimana praktek Tikkun Olam, saudara. Ya, ini ada di dalam, ini ya, Tanya Likutei Amarim. Apa yang diajarkan sama, saudara? Apa yang Yesus ajarkan? Jadi ketika kamu bilang tampar pipi kanan terus kamu pasrah, itu namanya dikamplengi, saudara ya, ditamperin, saudara. Ya digebukin, bonyok kamu, saudara, kalau kamu lakukan dengan caranya Muriwali, saudara ya. Lawan. Jalur hukum, apologia. Dengan pasrah, saudara. Dengan pasrah, lawan, saudara. Pendetamu salah, Gilbert salah, saudara ya. Lawan, saudara. Tapi kamu harus dengan cinta. Dan kamu harus yakin kamu punya cinta apa enggak di hatimu.
Makanya kita kasih makan orang Islam itu tiap malam, saudara. Tiap hari kita kasih makan orang Islam itu dengan dapur umum kita. Eksis kita tiap hari kasih 1.000 orang makan. Kita kasih sepatu, saudara ya. Bahkan kita nanti mau kasih sepatu untuk imigran ini ya, saudara ya. 1.000 pasang sepatu sudah ready, saudara ya. Oh, kita sendiri, oh ya, untuk komunitas kita ada. Loh Pak, kalau saya Kristen Pak, tapi jemaatnya Gilbert, ya kamu minta sama Gilbert. Kalau kamu jemaatnya di sini, kamu minta di sini. Untuk internal kita sudah ada, tapi untuk yang jemaatnya Gilbert ya belum ada. Kamu aktif di 3 bulan baru kamu dikasih, saudara. Iya kan? Anak-anakku dikasih, orang yang dibaptis di sini anaknya dikasih, dari sepatu kasih tas, ya. Udah kita sudah siapkan 1.000 pasang sepatu lebih ya, sudah 1.000 lebih, 1.000 berapa tuh ya, 1.200 sampai 1.300 itu ya, luar biasa saudara ya. Banyak ya saudara. Tuhan baik saudara. Itulah tikun olam. Itulah bagaimana kamu mengasihi musuhmu, saudara. Jadi nggak ngawur mengasihi musuhmu, jangan samakan dengan kamu pecundang. Jadi pecundang kamu kalau kamu caramu salah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melakukan aksi damai, mengibarkan bendera Israel. Ya, sumbangan itu ya Anda berikan ke Galarua ya 777. Kalau tadi ke Embun Pagi ya, Yayasan Embun Pagi. Ada di layar Anda. Ya, yang tadi Embun Pagi ada di layar Anda ini, ya, ada di running text juga, kodenya 25. Kalau yang untuk Galarua, untuk pengibaran bendera Israel, kodenya 77. Jangan takut, saudara. Pak, itu ada undang-undangnya, Pak, nggak boleh, Pak. Saudara, itu bukan konstitusi, saudara. Itu adalah undang-undang yang salah, yang harus dirubah. Anda harus bilang, teriak, rubah. Ya, karena itu melanggar konstitusi. Undang-undang yang dikeluarkan oleh Kemenlu itu, oleh Kementerian Luar Negeri itu adalah melanggar konstitusi, saudara. Ya, itu melanggar konstitusi. Ya, karena pada kenyataannya ada ya lebih dari 10% orang Indonesia yang pro Israel, saudara. Ya, yang tidak setuju dengan Palestina. Jadi itu tidak sesuai dengan konstitusi. Anda boleh melawan. Lawan, saudara ya, jangan takut. Anda belajar, pecahkan ketakutanmu dengan benar. Ya. Jangan takut, saudara ya. Lawan. Dengan hukum. Makanya kita minta dikawal sama polisi. Waktu aksi damai itu, saudara ya. Kita minta dikawal supaya tertib semua, saudara ya. Dikawal sama tentara juga. Jangan takut ya, saudara ya. Ingat, tikun olam ya. Anda harus fixing the history. Ya, fixing history, fixing the future, saudara. Berdamai dengan masa lalu, masa depanmu akan indah, saudara. Berdamai, saudara ya. Ada perdamaian di sini. Nah, yang paling gampang berdamai dengan Tuhan Yesus, saudara. Melalui Yesus Kristus. Orang Yahudi dengan cara yang ribet sekali, sehingga dia bisa berdamai. Kita simple. Ketika kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada perdamaian di situ. Amin. Siapa doa penutup? Siapa? Saya, Pak. Oh, Pak Iman lagi. Oke, silakan. Ya, saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh merenungkannya dan menjalankan di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berharap Engkau memberkati firman-Mu agar boleh tersimpan dalam hati kami semua, supaya kami dengan berani, dengan leluasa menjalankannya. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, untuk malam hari ini di Indonesia. Engkau telah menuntun kami, berkati kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Siapa yang baca recite Sema hari ini? Siapa yang baca recite Sema? Tidur. Nggak ditulis sih, Pak. Yang recite Sema siapa? Bobi ya, kalau nggak salah ya. Silakan Pak Bobi. Iya, Pastor. Kedengaran suara saya, Pastor? Ya, kedengaran. Bentar ya, ini saya tampilkan dulu nih. Sema, mana Sema? Mana nih Semanya nih? Nih, ya, oke, silakan. Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'afta et Adonai Eloheka bechal, levavka ufkal nafseka, ufkal mildecha, ve'afta lereacha kamocha. Amin. Kita terima berkat Tuhan Yesus. Ya barika Adonai, mereka Tuhan Yesus berkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, Veno Elika Vihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai, Veno Elika Viesem Leka Shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Luar biasa, saudara. Ingat-ingat Tikkun Olam, saudara ya. God bless you semua. Sorry.